Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Hanin. Di sini saya akan menceritakan tentang novel sejarah yang berjudul Barum Rangkuti dan Pandangan Dunianya. Jika ditinjau dari sisi atau segi pekerjaannya, Bahrul Rangkuti adalah seorang pengarang, guru, wartawan rohaniwan, pegawai negeri dan militer. Lalu eh, kehadiran beliau juga sangat berperan penting dalam sastra Indonesia, eh, yang terutama sebagai seorang sastrawan keagamaan. Barum Rangkuti sendiri lahir pada tanggal 7 Agustus 1919 di sebuah tempat yang bernama Galang yang sekarang dikenal sebagai Riau, dulunya termasuk Sumatera Tengah. Lalu beliau memiliki nama lengkap yang bernama Bahrum Azaham Syah Rangkuti Pane Alpaguri, dan seorang ibu yang bernama Siti Hanifah Siregar, lalu ayahnya bernama M. Tosip Muhammad Tosip Rangkuti. Kecintaan Bahrum Rangkuti terhadap agamanya ternyata didapatinya dari ibunya yang memang pada saat itu tertarik pada tasawuf dan juga mistik. Bahrum Rangkuti berkecimpung dalam dunia keagamaan Islam, baik sebagai seorang penceramah, dosen, maupun sebagai pengelola yayasan untuk orang-orang yang terlantar. Tetapi pengelolaan yayasan itu tidak terlepas dari dorongan istrinya yang juga berhati mulia, yang bernama Nyonya Apul Batubara. Mereka menikah pada tahun 1947 dan Nyonya Apul Batubara adalah seorang bidan pada saat itu. Beliau sebagai seorang penolong para wanita yang berada dalam ambang antara hidup dan mati. Lalu beliau juga gemar bergerak dalam bidang sosial dan aktif dalam kemasyarakatan. Dari hasil pernikahan Nyonya Apul Batubara dan Bahrum Rangkuti, mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama bernama Qomarul Zaman, anak kedua Fakhrunisa yang lahir pada 1949, lalu anak ketiga bernama Mahmuda Suraya 1952 dan Basirudin tahun 1945. Keluarga Bahrum Rangkuti sendiri ialah keluarga yang bisa dikatakan cukup sederhana, karena pada saat itu ia berusaha menjadi seorang penjual minyak tanah di rumahnya di kebun kacang bersamaan dengan istrinya. Pribadi seorang Bahrum Rangkuti sendiri ialah seseorang yang selalu gembira dan selalu memperlakukan semua orang sama, tidak terpatok oleh agama, ras, dan lain-lain. Lalu juga beliau hidup sederhana dan ada kata-kata beliau yang lumayan menyentuh hati. Beliau berkata, hanya saja kita sudah lebih dahulu selangkah dari mereka, namun sebagai manusia kita tetap saja sama. Lalu di samping pribadi beliau yang tauladan, Bahrum Rangkuti sendiri sudah mengenal dan mencintai bahasa Arab karena sejak dini ia sudah menjadi siswa madrasah, dan beliau mengawali pendidikan umumnya dari Hollandse Inland School HIS setingkat dengan sekolah dasar, tapi masanya 7 tahun sampai tahun 1933 di Medan. Lalu dia melanjutkan pendidikannya ke Hagereberger School HBS setingkat dengan sekolah menengah pertama di Medan pula yang selesai pada tahun 1937. Lalu dari Medan ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya di Algemeen Middelbaar School AMS setingkat dengan sekolah menengah atas di kota itu yang selesai pada tahun 1940. Lalu melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta. Yang beliau pelajari ialah bahasa Timur sampai tingkat sarjana muda. Lalu sebelum menamatkan kuliahnya di Fakultas Sastra, Bahrum Rangkuti sempat belajar di Jamlatul Mubasyirin Rabuah pada tahun 1950 di Pakistan.
Beliau sangat mengagumi seseorang bernama Muhammad Iqbal. Pikiran beliau pikiran Muhammad Iqbal ini dipelajari ketika ia berada di Rabwah, Pakistan. Beliau menjaring pikiran Iqbal yang mengatakan bahwa boleh saja setiap orang menikmati dan merasa iri hati terhadap berbagai cita dan penumbuhan ilmu pengetahuan, asal saja dia beriman, beramal soleh, dan berzikir. Selanjutnya Iqbal berkata dalam bukunya bahwa iman yang gaib bukanlah percaya kepada hal-hal yang tidak dapat dipahami atau tidak masuk akal. Lalu beliau juga sangat haus akan ilmu. Lalu Bahrum Rangkuti dalam menimba ilmu pengetahuannya, dia juga menempati tempat yang tinggi baik dalam pengetahuan keagamaannya maupun dalam jabatan yang berkenaan dengan agama. Dan seperti yang saya jelaskan di awal, Bahrum Rangkuti beserta pekerjaannya, ia mengawali karirnya sebagai pengarang dan penerjemah yang bertugas di Balai Pustaka. Lalu pekerjaan sampingannya juga menjadi seorang penyiar radio di PPRK di Jakarta yang terjadi periode waktu sekitar 2 tahun dari tahun 1940 sampai 1942. Bahrum Rangkuti memasuki Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, lalu juga masuk ke dalam Tentara Keamanan Rakyat dan juga Tentara Republik Indonesia atau TRI dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Walaupun demikian, perhatian Bahrum Rangkuti tetap saja selalu berkaitan atau selalu tuh mengutamakan permasalahan agama. Lalu pada tahun 1971 beliau juga diangkat menjadi Sekjen Departemen Agama. Beliau diibaratkan sebagai ibu dalam rumah tangga oleh Menteri Agama Mukti Ali. Dan selama menjalani tugas tersebut, beliau dipedomani oleh pesan bahwa keberhasilan departemen itu tidak didasarkan kepada mukjizat, melainkan harus diperhitungkan. Dengan kata lain, dasar pengelolaan departemen itu harus diperhitungkan dengan ilmu pengetahuan tentang manajemen. Namun di samping itu semua, beliau juga memiliki banyak tantangan yang harus dilalui atau dihadapi pada saat itu, seperti kemiskinan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas Departemen Agama, yang terutama di daerah-daerah yang rawan seperti terdapat di Pulau Putri. Walaupun beliau sudah menjadi kolonel tituler ALRI, Bahrum tidak dapat meninggalkan kecintaannya terhadap dunia sastra. Karena menurut pandangan saya setelah saya membaca buku ini, sastra itu menjadi sebagai salah satu semacam platform untuk menyalurkan dakwah beliau, sehingga ketertarikan beliau terhadap agama, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan bisa sampai dengan cara yang lebih mudah diterima, lebih baik dan juga lebih indah. Beliau sendiri juga adalah seorang Pancasilais yang konsekuen dalam hal pembangunan akhlak dan mental. Beliau berpendapat bahwa akhlak keteladanan merupakan upaya terbaik dalam membangun akhlak. Dan hal tersebut terpancar jelas dalam kumpulan puisi Nafiri Ciputat dan lain-lain. Dan untuk jenis karya beliau yang sudah diterbitkan dan belum diterbitkan, beberapa di antaranya ialah puisi, lalu ada drama, prosa, esai, dan juga terjemahan yang sifatnya sastra dan juga non sastra. Lalu saya rasa sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.